Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh agama, para kiai, para ustadz yang hadir di malam ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang dan bermanfaat bagi umat, khususnya masyarakat Natai Pondan. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin hadirat Bapak Kepala Desa, saya tidak tahu namanya karena dia juga tidak tahu nama saya. Kiro orang kiro apa. Kalau sering mereka tadi sesat, mau sesat malah yang SD mau gitu. Coba ini jalan tol. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya sudah tidak terhitung di sini, baik di masjid atau di rumah Ustadz Imam itu sudah sering. Jadi saya tidak lama-lama kan sampai bosan gitu. Ya, cepat mawon. Alhamdulillah, meskipun cuaca tadi hujan, ya, karena Pak Samto itu hari itu telepon saya beri waktu tanggal 16 hari Minggu. Ternyata saya sudah daftar ke malaikat. Minggu jangan dihujankan malaikat, saya mau ke SP4. Dan telepon lagi, dirubah Pak, hari apa? Kapan ada waktu kosong lagi? Ya, alhamdulillah hari Rabu ini kosong. Akhirnya saya berangkat tadi hujan, masuk ke SP4, stop dulu malaikat. Sudah hujan sesat lagi nanti sesat. Alhamdulillah kita bisa berangkat ke tempat ini, mudah-mudahan ini tanda kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hujan kita tetap melangkah ke tempat ini. Meskipun hawa yang sebenarnya cuaca begini yang enak apa Pak? Hah? Bu, yang enak cuaca begini apa? Tidur. Goreng bohong. Ya. Tapi kenapa masih tetap kesini? Sebuah hidayah, sebuah taufik dari Allah, sebuah bukti bahwasanya di hati sampean ada cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cinta ini abadi sampai ke hari kiamat. Rasulullah ingat kepada kita dan kita disyafaati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, semua yang Anda cinta di dunia akan pergi kecuali cinta Anda kepada sang baginda Nabi. Semua yang Anda cintai di dunia ini akan pergi kecuali cinta Anda kepada sang baginda Nabi. Secantik apapun istri Anda yang katanya siap sehidup semati, cukup diriak lahat, sampai tidak akan bisa menemani dia lahat. Kalau Anda mengatakan sehidup semati, itu cuma sebuah basa-basi yang tidak ada bukti. Karena begitu istri dikubur, ditutupi, maka suami Anda sudah memulai akan mencari lagi. Kelambi sampean yang sampean pakai, jibal sampean yang sampean pakai, itu sudah cadangan untuk istri kedua lagi Anda. Makanya sebelum dibagikan ke wanita lain, jual bu.
Oke. Tapi kalau meninggalnya duluan istrinya, iya. Jadi cinta semuanya akan pergi. Kebun yang Anda banggakan, kendaraan yang Anda banggakan sebatas di liang kuburan. Tapi cinta Anda kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di kubur pun Rasulullah akan menunggu, bangkit dari kubur Rasulullah akan menunggu, bahkan Rasul akan menghantarkan ke jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan cinta kita diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya awet-awet tenaga, umur sudah tua. Gigi saya goyang berapa hari. Makan kacang di rumah Pak Santo lepas. Allah, tua berarti sedang ya. Lepas, saya bilang-bilang itu masukkan saku. Mau saya lempar ke atas atap biar tumbuh lagi. Ya, ini kita di luar nanggentek ya cukul mana, cukul. Allah, jadi apa? Memang menghemat tenaga. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita susun niat kita. Kita rapikan niat kita. Kenapa kita datang ke sini? Karena apa yang Anda lakukan ada di niat. Banyak ibadah yang kelihatannya akhirat karena salah niat tidak bernilai di sisi Allah. Banyak yang kelihatannya dunia tapi niatnya benar. Kalau kasih sawit ke kebun pribadi, kebun perusahaan jarang pulang sampai. Tapi kalau niatnya benar itu tercatat sabilillah karena menafkahi anak istri yang di rumah. Iya. Sampai tidak pulang-pulang di masjid, jamaah aktif 5 waktu, bahkan maghrib isya tidak pernah pulang nunggu isya. Tapi di masjid main HP. Iya. Di masjid malah chattingan. Kalau simpenan yang tidak dapat pahala. Makanya niat itu perlu. Innamal a'malu segala sesuatu sahnya amal. Seluruh amal itu apa kata niat. Jika Anda niatnya benar, maka akan benar sisi Allah. Tapi kalau niatnya sudah keliru, maka tingkah lakunya pun akan keliru, tidak ada benarnya. Diniati. Oleh karena itu seorang ulama bilang, bila kalian hadir ke majelis maulid, apabila kalian mendatangi majelis-majelis peringatan maulid, mendatangi di situ ada syaraful anam, ada membaca maulid tiba, ada membaca maulid al-habsyi atau bersolawat seperti ini, Anda datang, maka niat yang benar. Kata ulama, Anda harus niat, nawaitu an ahdurul maulida ala manawa salafuna sholihun. Aku berangkat mendatangi peringatan maulid, aku berniat sebagaimana niatnya ulama-ulama terdahulu. Karena para ulama insya Allah niatnya tidak keliru ya. Ulama-ulama dulu maulid ini Pak 1000 tahun yang lalu sudah ada. Kalau yang membid'ahkan maulid ini baru-baru aja, ketinggalan zaman sudah juga. Maulid ini ribuan tahun yang lalu sudah ulama mengadakan. Yang membid'ahkan maulid itu baru-baru aja. Jadi jangan dipercaya. Maka berniatlah sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Sampai meskipun maulid ini haram, pus. Apa bahasa teringin pus? Bahasa Jawa apa? Ben haram ben. Kadang-kadang yang membid'ahkan, yang mengharamkan, kalau dibawakan nasinya mau juga Pak. Tidak boleh semua hantarin nasi. Mau juga ternyata, apalagi dibawakan 2 kotak. Terima kasih. Bapaknya bid'ah. Nasinya dimakan, padahal nasinya nasi mau ya. Jadi niat sebagaimana para ulama. Satu, yang nomor 2, wa bita'zimi syahri miladatin nabi. Aku berangkat ke masjid karena aku mengagungkan bulan ini, bulan kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat mengagungkan kelahiran Nabi. Kenapa kamu berangkat ke masjid? Ada acara apa? Aku ingin mengagungkan kelahiran sang kekasihku. Aku ingin mengagungkan kelahiran panutanku. Ada orang datang haji aja, itu
tulisi, ada gapura. Selamat datang dari tanah sini sucinya, apa ya? Kanan kiri itu kan. Selamat datang dari tanah sini suci, tanah suci. Itu cuma orang biasa. Apalagi Rasulullah ketika datang kita sambut. Ini bulan kelahiran Nabi, jangan sampai Anda lepas dari tidak memperingati. Terserah. Kecil-kecilan di rumah buat keripik, undang sholawat. Tapi ya imbang Pak makanannya ya. Sampai cuma buat serabi, apa serabi bahasa ini? Waduh, serebe. Bahasa serebe serabi. Bahasa ini apa? Tapi ini bagian bisik teman. Kalau sampai cuma buat pisang goreng, ngundang sholawat ini, ya satu lagu cukup. Sampai ngundang sholawat anak suruh baca semua ya. Waduh loh. Gara-gara banyak menurut. Sini enggak Pak Imam ya. Saat ini kurus. Ketemu kok, aja suci udah suci ngeten loh. Penyakit. Angka itu ada suci. Tetap sehat. Imam mulai suci, mulai loro-loroan. Makanya mantan tak suci ya. Mantan tak suci. Amin. Syukur, Masya Allah. Sehingga kan Ustaz Imam. Nah, ini sana ya saudara Imam. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, kalau ngadakan maulid terserah, mau ngadakan sederhana terserah. Cuma diimbangi. Kalau sana cuma goreng pisang, goreng 5, sana ngundang grup ini. Ya kalau selawatannya lebih soli mawon, ya. Ya orang dan pisang kopi, insya Allah. Sudah selawat ya Rabbi soli ya Nabi salam sampai Gus Azmi di wajah kafe, Habib Syekh di wajah apa Habib Zainal Abidin di wajah kafe, metu gedang goreng. Allah, cinta Nabi ya cinta Nabi. Iya, ya pada kalau sampai tahlil, sampai kalau tahlil ngundang orang yang dibaca ya imbangi kali darahnya. Masih ustaz ya doa. Ustaz ikhlas opo mulai Indonesia ya. Kayaknya ikhlas masukkan sini sampai di rumah dibuka. Jangkrik gitu. Iya. Tapi Ustaz dia oleh pulang boten tahu. Kesel sampai anak sana terbeli boten opo. Iya. Jadi yang imbang kadang-kadang orang sekarang itu tahlil Yasin. Mari ngono tahlil dikiri 1000. Pertama ini lengkapin la ilaha illallah. Orang kesel dari illallah lain-lain lagi. Tambah kuat lo metu goreng dari sangat imbang. Jadi jangan sampai sampean tidak mengadakan maulid semampu sampean. Kalau memang tidak mampu apa-apa, khususkan di bulan maulid sama baca sholawat setiap malam 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sallallahu Muhammad kepanjangan sama Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Kalau kepanjangan tidak usah dipendeki lagi, nanti tinggal mak-maknya ya. Muhammad. Apa you ya? Kalau saya lihat Muhammad ini. Jangan sampai Anda tidak berikan. Setiap apa yang Anda berikan di bulan ini niat itu untuk maulid. Ketika sampai menghantar nasi besok, napa nih maulid? Kenapa sudah dapat pahalanya? Iya, yang satu mampunya sampean. Agungkan kelahiran baginda Nabi. Jangan cuma menandai kelahiran sang istri, Pak. Jangan cuma menandai kelahiran sang suami. Iya, di bulan di kalender ini kelahiran sang suami atau sang istriku, aku akan membuat apa ngeprank? Apa bahasa ngeprank? Prank, tak prank. Wah, masya Allah dijak bodohnya tutup
ya. Dijak nang kamar motoe ditutup sampai di kamar mak lampune dimateni. Ya. Mari ngono diuripno lampune, dibuka tutupe. Yang buka ya matamu. Waduh ya. Langsung di kasur itu mulai kok bedondong nanas macam-macam. Pas mau lintas tidak ada apa-apa. Wah ada apa? Tidak imbang kalau refleksi sama sini. Iya. Coba kalau kelahiran istri, padahal istri itu cintanya dibuat-buat. Iya. Biar diberi duit. Kalau Rasulullah itu, masya Allah cintanya. Makanya agungkan kelahiran Rasul, jangan kalah dengan kelahiran sang istri. Kadang-kadang buat roti ulang tahun, pinter nih bu regane bu. Roti ulang tahun regane gitu, saya mau ini loh. Piro kan? 350.000 ya Allah. Yang bakal ini betul. Roti itu tidak dipangan pak. Roti kadang tidak dimakan kan. Setelah ditiup lelenya kadang diangkat ke wajahnya dia. Haram niku mubadir, buang-buang makanan. Kadang-kadang anaknya yang ngono, kalau ibu tiup lele, mari kuna anaknya diceluk tuyul-tuyul. Matiku tuyul gitu lah. Jadi tuyul gitu. Sampai gede anak yang bulat kayak ngaji tuyul mah. Ayo jangan kalah dengan itu. Maulid Nabi, kelahiran Nabi jangan kalah dengan kelahiran keluarga kita. Silakan meriahkan keluarga Anda, tapi jangan sampai kalah dengan memeriahkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kulo saya tanya malam minggu ini tempat Depokan ngadakan Maulidan. Dopresin itu, kulkas. Sampai tinggal dari itu pulau teman-teman. Kulkas pak. Bangunan ini mulai ke omah sampai jalan aspal. Sudah rebutan ibu-ibu. Meriah isi lagu Kanjeng Nabi cuma sederhana. Lihat, cinta bukti cinta kita. Pokoknya tempat sampah, kipas angin, kelambi, koyok pasar, kayak rebutan. Kenapa? Karena yakin Rasulullah akan membalas nanti. Karena Rasul pernah bersabda, ingatlah wahai umatku, aku sebaik-baik orang yang bisa membalas. Kalau kamu tidak dibalas di dunia, aku nanti besok balas di akhirat. Itu jadi Rasul. Jadi sambil yang sekarang ini Pak, besok dibalas oleh Rasulullah. Meskipun nasinya tidak dibeli gratis, besok Rasulullah yang akan membalas. Cuma balasannya sesuai Pak. Jadi cuma PT, sikirin cowok. Paling cuma dikipas. Ya, jangan takut untuk maulid. Sehingga ada sebuah cerita, ada orang miskin di kampung. Miskinnya sampai orang kalau diundang tidak mau datang. Kenapa? Karena sudah terbayang paling cuma gaben. Ya saya undang dulu kan mau tenang. Gaben kayak baju susu ya. Kayak susu, mau gantuin. Cuma dia mau mengadakan maulid, pasti itu dapat rezeki menjual tanahnya, dibuat untuk peringatan maulid semua. Simbol PT, sendaging biasanya cuma kabeh, diundang kabeh mulai ke lurah sampai nang rakyatnya diundang kabeh. Cuma namanya orang miskin yang undang, ya. Pas bersamaan ada orang kaya juga mengadakan acara, otomatis memilih orang kaya. Watak manusia kan Pak ya. Padahal yang nggak punya sudah ngundang 2 hari. Pas Pak Camat atau Pak Lurah dadak ini dipilih sedikit. Lurah ya. Komali waktu. Karena dukun nggak boleh. Awal itu dukun di kumpul-kumpul. Pak Imam. Ya, jadi nopo wabon? Hah? Dukun tadi. Nopo wawa? Oke. Biasanya orang itu kalau diundang orang kaya dengan orang miskin pasti milih orang kaya. Grup solawat nih boleh diundang bupati. Seminggu wis dicatat seragam opo sehingga digawe. Ya.
Grup sholawat kalau sudah mau diundang bupati, lagunya pertama, kedua, ketiga, yang baca siapa sudah diatur, seragamnya sudah diatur, bahkan parfum tas yang mau dibawa sudah diatur, disatukan juga. Kalau yang undang bupati, ya itu ibu-ibu itu yang pondok bisa, ya. Tapi lek saya undang mau nggak duwe seragam apa? Tak karepe saya sampeyan tuh ibu. Karo budale sembarang saya iso sampean enggak duwe ya. Jadi di sebuah kampung ada perikatan maulid pas bersamaan dengan orang kaya. Satu kampung pergi ke orang kaya, akhirnya nelongso ati. Apa nelongso bahasa Indonesia? Merana. Wah, tahu terus itu. Merana, ya. Hatinya merana, pergi ke sebelah sungai, duduk di pinggir sungai dengan hati yang merana. Ya Allah, ya Rasulullah, ini nasibnya orang miskin. Meskipun aku sediakan sepenuhnya di rumah macam-macam makanan yang enak, tapi gara-gara aku terkenal miskin, tidak ada yang mau datang ke rumahku. Mereka semua memilih ke sana, padahal aku ingin memperingati maulid kekasihmu. Tiba-tiba datang sebuah kapal, bahasa teringin kelotok. Kalau kelotok Jawa enak dimakan. Kalau kelotok waringin ucul-uculnya. Iya. Kelotok besar ada sinar yang terang. Dia mikir siapa kok kesini. Tiba-tiba begitu mendekat ada orang laki di depan yang gagah berdiri di atas kelotok dengan anak buahnya di belakang. Mampir ke situ ditanyakan di sana mau kemana sampean? Aku kemalaman. Kata yang punya kelotok berdiri gagah tampan itu. Boleh aku mampir di kampung kamu? Aku kelelahan. Langsung di hatinya ini sudah. Katanya si orang miskin, daripada tidak ada yang mau datang ke rumahku, lebih baik aku undang orang ini. Akhirnya silakan, sempatan pas di rumah saya memang akan selamatan, akan maulidan, diundang ke situ. Sampai di sana, bapak-bapak sebelum sampai makan saya minta bacakan sholawat makanannya. Karena niatan saya untuk kelahiran Rasulullah, untuk memperingati maulid kekasih. Akhirnya yang Nabi berdiri, selesai itu disuruh makan. Pas begitu selesai makan, ternyata semua berpamitan, terima kasih kepada orang miskin, berpamitan pulang. Ketika si orang miskin menghantar sampai itu, si istri menjerit, wahai abah, ada apa? Lihat di bawah piring ini banyak permatanya. Adegan sekarang duit pak. Adegan sekarang 1 jutaan. Ketika sang istri mau ngambil piring, mau dibawa ke dapur, ternyata setiap di bawah piring itu permata yang ada. Terkejut istri, apa lihat? Akhirnya si suami masuk ke dalam rumah, dilihat, mungkin ini adalah ketinggalan harta mereka. Akhirnya si suami keluar, ternyata mereka sudah ada di atas kelotok, di atas perahunya. Dipanggil, wahai di sana, duit sampean, harta sampean ada yang ketinggalan di rumah saya. Apa jawabannya? Wahai orang miskin atau bapak, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah yang kau peringati, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku yang kau peringati. Aku tidak akan menyia-nyiakan umatku yang menghormati kelahiranku. Itu Rasulullah. Jadi ayo dihidupkan peringatan. Jangan eman-eman, karena semua yang wujud di dunia itu gara-gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan Rasul tidak wujud, tidak ada Pak Sawit, tidak ada sampai harta, sampai tidak ada. Karena adanya Rasulullah, berkah Rasulullah, kembalikan ke Rasulullah harta sampai untuk memperingati peringatan mau. Jadi wahai orang tua, aku ini yang akan kau selamati. Langsung Pak bertangisan si bapak dengan istrinya bertangisan, ya Allah, dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan takut peringati maulid ya. Mudah-mudahan diterima kita malam ini oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah ridho dengan peringatan kita ini. Tidak ada lain Pak, besok tidak ada yang bisa nolong lagi. Anak ketemu bapak, bapak akan lari. Istri ketemu suami, istri lari. Suami ketemu istri, suami lari. Semuanya berlarian. Cuma Rasulullah yang akan memanggil ummati. Kalau Rasulullah tidak kenal,
Kalau kita tidak pernah berkorban untuk Rasulullah, kalau kita tidak pernah menafkahkan harta untuk Rasulullah, dari mana Rasulullah kenal kepada kita? Padahal manusia mulai Nabi Adam sampai akhir kiamat jadi satu kumpul. Lalu kita di mana? Kita kecil, umat dahulu besar-besar, para ulama besok kumpul dengan para ulamanya. Lalu kita di mana? Dari mana Rasulullah melihat kita? Jangankan sealam dunia, Pak, sekarang aja saya mencari istrinya di sana susah. Padahal cuma berapa orang dia, apalagi besok di akhirat. Mudah-mudahan yang Anda sedekahkan malam ini itulah yang menjadi cahaya yang Rasulullah bisa melihat kepada kita. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan sayang-sayang. Tancapkan di hati, saya mau peringati Maulid meskipun kecil. Undang ibu-ibu selawatan, berapa jumlahnya? 50. Oh, saya minta 25-nya. Kebanyakan, oh saya minta pengendangnya aja. Yang vokal siapa? Gak usah kok gendang terus. Iya. Si Abu gak ketangan ini. Iya. Atau vokal saya undang situ kan? Sama harian berapa saat itu? Harian berapa? 150. Undang penyanyinya aja ke rumah sampean. Sudah saya diberi 200 mulai jam 7 sampai asar. Saya tinggal dulu ya. Wow. Kumpul lagu pas di wajib mulai isu sampai asar. Mulai bahasa Jawa, bahasa Arab gitu kabeh. Allah, jangan sampai tidak ada Maulid. Ayo peringati, mudah-mudahan pasti dibalas oleh Rasul yang yakin. Kalau tidak balas di sini ditunggu oleh Rasulullah besok. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, 10 menit lagi. Saya sambil mikir, pulang ini ingat tak belokan jalan tadi? Gelap dulu. Dulu yang ke sini tuh Pak, sampai ke bukit Patu. Tadi ke situ lagi. Memang ya begini sudah tua. Bapak Ibu yang saya muliakan, majelis-majelis yang seperti ini Pak, majelis sholawat, majelis taklim, majelis peringatan hari besar Islam terus adakan meskipun sampean tidak ada yang nolong. Karena tinggal majelis-majelis ini yang masih aman Pak. Majelis dangdut tawur, iya. Majelis dangdut musikal tawur, majelis bola ratusan meninggal. Kalau majelis begini aman Pak. Iya. Tinggal majelis begini yang masih bisa diandalkan. Kalau majelis bola jangankan di Malang, diteringin sampai stop gitu. Gara-gara kelahi juga. Allah Rabbi. Jadi majelis begini yang bisa aman. Apa ini? Silaturahim. Dengan majelis seperti ini bisa silaturahim. Asalnya sampai susah nemui Ustaz Imam karena rumahnya sekarang di Pangkalan pun ada dia. Iya, istrinya pun satu ya kan. Satu. Biasanya kalau kita punya rumah dua, coba udah mulai ya. Wajar normal. Hadisnya hafal. Guru-guru ada ini ya guru. Teman, ya. Apa sudah kok? Lagi sana tadi. Hah? Apa tadi? Istighfar ya Allah. Apa tadi? Majelis di Kota Waringin di stop, di Hujan di stop bola, kelahi semua. Sampai terakhir di Magelang. Ya, di stop sekarang. Main bola. Kenapa? Majelis begitu banyak perkelahian, banyak jiwa melayang, tapi majelis begini aman insya Allah. Kalau sudah ada Habib Syekh berapa ribu orang di stadion, ada yang berkelahi? Tidak ada. Semuanya malah bertangisan ketika sholawat. Ya. Jadi ayo terus, meskipun sampai sudah ada yang bantu, karena kalau majelis begini yang ngeritik banyak. Siapa diundang? Dokter mana? Ya dulu mulai enak pidato nih, mulai murah. Kau tenaga nih, sopir mana? Sama mana sih murah? Bisa teko dhewe masih kesasar belum ae kowe. Mangan kacang teko untune. Ngono dah. Itu mulai Allah, masalah tadi. Apa? Majelis masih memang orang itu sudah ada acara itu yang kritik banyak, yang nyumbang sedikit. Tapi kalau ada musikan yang nyumbang banyak, yang kritik sedikit. Coba kalau sudah ada musikan tambah,
mau datangkan penyanyi, saya saja penyanyinya, pasti gitu. Kalau begini ada yang ngadu, saya saja ustadznya, ayo kalau ada tak isi kita teringin, kalau bahasa Jawa tak isi. Daono, daono kelas ini ya, Masya Allah. Hati-hati, ini majelis yang bagus. Kalau sudah majelis begini sangat susah ketemu ustadz, jadi kumpul ketemu ustadz, ya. Meskipun mendadak tahunnya, sampai ke Pak Lurah susah kadang ketemu, karena takut pasti lapor yang enggak. Tapi kalau sekarang datang malah beliau dekat, enak melihat. Grup-grup ini susah kadang hubungi, ada acara belum bertemu, yang asalnya tidak pernah akur kalau sudah begini pulang sarapan ya. Ini silaturahim. Terdapat silaturahim dalam majelis ini, apalagi ulun. Kalau tidak ada acara begini tidak mungkin datang, karena pulang kosongan. Kalau ada begini kan ada harapan. Meskipun berkat 44 berapa tuh bawa? Ya, insyaallah. Jadi enak ini majelis silaturahim sekarang sudah jarang, Pak. Silaturahim sudah jarang. Ngundang uang pakai HP saya ini guna. Uang kalau di HP terus nambah satu. Nambah singkatan kawan. Iya Mas. Nggak sengaja kalau di Kalimantan Barat nomor itu kalau sukanya nomor. Jadi nggak usah ke rumah jauh ada PP gitu. Iya. Jadi kalau jadwal ini ke kantor kami. Ya, semuanya nggak tahu yang mengundang nggak tahu saya Mas Amin. Pokoknya Assalamualaikum Ustaz. Saya dapat nomor sampean dari dia ada apa? Nomor sampean di mana? Daerah Maros di Kapal. Iya. Nggak tahu saya orangnya ya. Sampai kadang acara nggak tahu yang SMS siapa. Kok saya nggak perlu orangnya? Ketawa, perlu duit itu. Meskipun orangnya ada, duitnya tidak ada, kan percuma dia. Jadi kiai ikhlas bu. Jadi pakai gaya ikhlas tapi tidak ikhlas tak ya. Allah, Masya Allah, Rabbi. Ini majelis ini diteruskan begini nih. Ini yang bisa mengamankan ketika terjadi perkalian di kampung adakan pengajian rukun mana ya? Kenapa ketika disebut gendeng selawat sampai pasti belok-belok? Rukun apa ya? Ini ya, padahal nggak iso tinggal nyauti. Biasanya nyanyian itu diomai. Pas kita selawatan, manduk ini bisa. Waduh manduk rono supaya tidak bisa. Ya. Allah Assalamualaikum. Ayo Pak, diadakan ke sini. Dan biar apa? Biar sampai sedikit-sedikit Bu, Pak, ingat mati kalau ada begini ini ingat mati, ya. Kalau tidak pernah ada majelis selawat, majelis taklim, dunyon, tok sini pikir. Ongkos mati tidak dipikir, bekal urip dipikir. Padahal hidup sampai kurang berapa tahun? Kalau Anda sekarang umur 60, berarti kurang 3. Ada yang kurang 60. Gaya dong kafe. Ingat, kalau sudah ada uban itu peringatan. Ayo jangan ada ubannya. Saya sendiri uban. Oh besok ubanan. Ya, kalau sudah sampai uban itu hampir. Lalu kalau sampai berdiri sudah mulai tidak bisa kayak sudah begini hampir itu Bu. Suami sampean cepat-cepat nyari ganti sudah. Maksudnya ganti selawatan. Ya, kalau sampean suami sampean Pak, itu hampir sudah itu Pak. Itu sudah sebentar lagi telah meninggal dunia. Inna lillahi wa begitu itu. Ya, jadi hampir kita. Jangan usah mikir bekal hidup kurang berapa tahun sampean. Sampean sekarang sudah alhamdulillah. Ingat masa sampai dulu baru datang ke sini Bu, Pak. Ceket sandal yang aspal turun aspal, sing ngaji gagah-gagah tapi ontel, lampunya senter di talen ini setang ya. Ini lihat saja. Nanti mudun boleh kayu kayak standar, remnya cakram sandal swalu di talen. Ini lihat saja. Sekarang masya Allah. Mobilnya orang terikin bagusan mobil orang truk. Enggak sampai Pajero sopo, Wong SP. Siang yang dari Pajero panas Joko Jero dari sini. Enggak lagi Pajero, api oma sing asli truk kurang ya Pak. Wis sudah, mau mikir apa lagi? Ngubungi ke Jawa tinggal video call saja.
kangen nang Joris video call. Mama, bagaimana kabar mama? Iya papa. Wah, papa di mana? Ketiban sabut papa. Aduh, so. Masa Madura so, masa itu so. Dia enak sudah, tak usah dipikir lagi hidup itu. Anak saya pak, buat apa mikir anak? Sampai kesini loh, tidak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Kenapa mikir anaknya? Kalau sampai sugi anaknya nurut sugi, iya. Tidak usah dipikir sudah anak sampai sugi, anaknya nurut sugi. Saya ini keturunan nggak ada sugi, sampai sekarang nggak boleh sugi. Memang keturunannya sudah. Jadi tidak usah andaikan aku punya saya tidak usah. Kalau ada turunannya ada jalannya kan. Turunan kalau gini penting di Ustaz Joko Masjid. Itu sampai saat ini. Kemarin ingin kalau imam masjid puluhan tahun karena turunannya. Paman-paman saya imam masjid. Ya, itu kok turunan. Ya, jadi santai aja. Yang perlu dipikir itu ongkos mati, Pak. Ayo yang sampai mbak mati itu apa, Bu? Sholat tetap khusyuk. Kayak takbir HP ini muni melirik. Oh iya, melirik sujud. Iya. Tak tahu khusyuk. Kadang-kadang poso ngomongi wong tok. Buka tuku iwak gak enak ngomongi sing dodol. Traweh, Pak sing suwe. Allahu Akbar. Karo imam itu Pak sing di gak disenengi. Waduh imami pasti kan dosa. Akhirnya mari nangis betul boleh musola liya. Iya. Wonten aku. Sinten? Allah, kalau gaya ikhlas mana yang mau dibawa? Usai ahli selawat Pak. Coba danau salon nih. Gak mungkin kayak tadi Pak lagunya Pak. Andai kan gak ada salonnya mati. Paling biasa ya Nabi gitu. Kan ada salonnya. Aduh, kayak terus aslinya apa tadi? Apa lagu terakhir tadi? Ngobrol tadi itu ya. Iya, itu rom kami itu. Allah, masya Allah. Jadi ayo, jangan sampai kita tidak punya bekal untuk kemati. Sak miskin di dunia Pak, si enak mangan. Kok bisa enak nunggu ada maulidan? Iya. Tonggo mati, alhamdulillah itu di noda ada. Enak Pak, itu masih miskin dia. Kalau mati kalau mantu, oh alhamdulillah isu sore dikirimnya ya. Ada Jawa kan mau tenang ya. Isu sore dikirim, enak. Tak usah pikir sangat tu ya. Nopo balik pulang mulutan, oh cair ya. Nopo mikir kerja. Astagfirullah. Jangan ngono, cair ustaz ya mulutan. Makanya anak corona nangis kabeh ustaz itu. Dulu nangis umat betul. Iya, saya nangis umat ya Allah, umat kalau tidak nangis ya Allah, kalau sampai 5 tahun daftar di aku ya Allah, teman dodos misi. Allah untuk yang Ramadan ya. Allah, masya Allah lebih. Apa saja mas? Traktir. Jadi apa itu majelis-majelis yang seperti ini jangan sampai dihilangkan. Ini adalah jalur silaturahmi. Orang sekarang silaturahmi kalau tidak ada begini Pak, insya Allah tidak terumai. Kalau zaman dulu Pak, meskipun kita jarang begini, tiap malam silaturahmi. Apa? Nonton TV. Karena di satu desa yang punya TV cuma satu, mul-kemul, sarung, nunggu malam minggu film apa jadi? Kalau zaman dhisik akhir pekan ya, film akhir pekan kumpul itu lanang wedok kumpul kadang turu di sini omah boleh main di kono ya. Weh jam 11 sampai nguyuh di kota itu di TV. Ini nggak saudara? Di sini kan jadi kilo di Joko, di nguyuh wedi. Turu kalau di omah sing duwe TV, sampai sing duwe TV ku turu wong kampung sing Joko. Silaturahim tiap malam. Ngomong malam tangan dia safari, ini kan nyanyian dangdut, ya. Ono seritak pop. Ini kafe kalau banyak kalau ustaz-ustazan. Ya, masya Allah. Film singan nih TV, kait mulai ono om tembak
Kue silaturahim tiap malam Pak. Siangnya kumpul di lapangan bawa radio, hitung seri mak lampir. Ini sampean radio baterai loro yo lho. Di tengah lapangan ngono kok. Masa mati gitu kok. Wah. Allah silaturahim terus. Allah Rabbi sing ngene ya. Bagi silaturahim belum iki sore. Silaturahim baru mau radio. Berita itu kayak kurang apa. Sampai anak curang berita ya. Kalau lalu ini ya. Pas tengah-tengah berita suaranya hilang, ngadepi roba mana ya. Allah silaturahim dong. Ngundang tiang oma di dunia. Mati mantu bisa, bapak bisa. Kalau ngatur juga dengan beliau. Yang rumah ya. Ini misalnya. Saat ini kita cuma digaji grup. Ngundang semua jamaah sholawatan nanti malam maulid di masjid. Menurut ini enak. Iya, silaturahim tidak ono. Makanya kalau nggak ada majelis begini kapan kita silaturahim? Adakan terus sampai enak. Saya lebih enak ada begini. Tersebut betul. Iya, insyaallah lebih. Mudah-mudahan terus. Memang Mas, kalau mengadakan begini yang kuat telinga. Yang kuat telinga. Karena orang itu ada kadang-kadang cuma ngeritik duit Allah. Ngomong. Acara begini ini kadang-kadang ada yang modal ngomong. Ayo kita untuk baginda Nabi sumbangan kita memperingati buktikan cinta kita, tapi nggak nyumbang. Orang sih ngono ya. Cuma anu toh panas-panas itu, dia nggak panas. Uang dipanas-panasin. Ayo ibu-ibu kita semarakkan kampung kita maulid, kita sumbangkan apa nasi 10 kotak kalau bisa tambah banyak tambah cinta ke Nabi. Dia tidak ada. Ada yang begitu dia. Biasanya Pak Lurah ngono itu. Uang semangat tuh. Iya. Ada kadang-kadang tidak ada omongannya. Kalau boleh kasih maulidan. Ya saya ke kota. Ada yang tidak rame-rame. Sama dia ini, dia saya berapa? Insya Allah 10 kali. Ada yang gitu ya. Ada yang ngomong tidak, bantu tidak ngerti dong. Wah ini ramai dari masjid. Ada ini. Maulidan mana? Sumbangan mana? Ada. Tidak ada nyumbang, tidak bantu ngeritik. Ada tuh. Jangan jadi yang nomor 3 rusak kan. Terus kalau ada peringatan sampai berangkat. Yang penting makan gerak. Gratis dia. Aqua gerak. Karena karetnya saya nggak boleh. Itu 500 kan itu Aqua. Ya barokah sembuh. Insya Allah. Iya. Enak lewat Nabi Muhammad ini. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi itu dengan ada kita amin ya Rabbal alamin. Jadi Pak hati-hati Pak. Sekarang ini banyak lupa dengan bekal mati deh. Hari-harinya sih dipikir diomong kira saya itu. Teror dia. Iya. Hari-hari ngomong itu apa itu kalau suka dolan dong. Teror saya. Teror kamu? Wah, macam lagi. Kelas mates itu tuh. Segitu dunia dong. Kumpul bapak ibu TikTok. Dunia itu si mobilnya jalur ganti ya. Mari mobil cilik, mobil gede. Mari sepeda metik, sepeda gigi saya kalau manek sepeda apa? Listrik muncul. Jalur mana ibu dewi? Iya. Saya kira sepeda listrik. Tidak mari dunia Pak. Tidak mari. Soalnya pikir dunia tidak mari. Makanya ayo mikir akhirat. Sudah kita balikkan apa bekal kita untuk menuju akhirat sana. Karena kata Kanjeng Nabi manda walal qabru bila zadi faka'anna marobibal bahru bila safinati. Barang siapa masuk kuburan tanpa membawa bekal, maka bagaikan dia mengarungi lautan tanpa kapal. Dia tenggelam Pak, tulung-tulungan. Kalau di kuburan tidak bawa bekal kan tulung-tulungan kepada siapa kita minta tolong? Anak selalu ya. Bujuk lali, sekali sana oleh itu dinone si bujuk dia bisa. Terus mulai mancak selfie di apa? Di Facebook ya, ibu ditulis status series ini nasib tuh kalau jadi janda. Mulai silangan wes. Sing kate hati ini ibu gaya, bengi-bengi ku gaya. Sudah tak ada
Wah, gaya dia modusnya arek-arek ngene iki. Hati sampean itu bukan perhatian, modus. Apa modus bahasa Jawa? Modus itu apa? Amri ada udang di balik batu ya. Jadi hati-hati sampai kalau kenalan teman-teman jam 1 di WA. Sudah ada aja. Ini sepertiga malam waktu yang utama. Pret awal dia nota hancur. Nota hancur. Pagi-pagi sudah sarapan. Duha dulu. Waduh, hati-hati ini kalau ada WA gitu modus itu. Jangankan duha doa ke amal. Iya, ini boleh gini-gini. Ya Allah, masa doa Allah membarik Nabi Muhammad dan Nabi lalu lebih. Jadi hati-hati masuk kuburan kalau tidak bawa bekal Pak, susah. Makanya ayo kumpulkan bekal ayo kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kata-kata Nabi itu al-mayyit di kubri kal-ghariqil muhawwir. Mayat dalam kuburan bagikan orang yang tenggelam tanpa pertolongan, berenang sana sini tanpa batas. Kalau anak kita tidak bisa ngaji, siapa yang kita tolong? Kalau kita meninggal, ibu meninggal dulu, suami akan lupa suaminya. Kalau sudah suaminya meninggal dulu, lupa istri. Mungkin 40 hari masih ingat, tak mungkin. Jangankan ingat ke ibunya atau bapaknya, kadang-kadang selamatannya aja lupa. Apalagi ke orangnya, dia lupa. Yang Kanjeng Nabi yang gak lupa besok. Makanya bekal. Kalau punya anak bisa ngaji enak, anaknya akan mengaji, mengalir pahala. Tapi kalau anak tak bisa mengaji, ada orang ke kuburan hari raya ikut-ikut ke kuburan, ada orang nyambut rumput ikut-ikut nyambut, tak bisa ngaji. Ada orang bawa yasin kecil, bawa yasin kecil, dilirik dan tahunya yasinnya terbalik. Kan tak pernah bisa pegang yasin ya. Suaranya kok enak sambil pegang yasin, atau HP-nya yang bunyi. Bapak minta surat apa? Bedakan oleh anaknya dia. Maksud tes becet pura-pura di atas kuburan. Padahal HP ini. Allah, dan anak ini gimana? Hati-hati lah. Ayo bekal mati. Sing rajin jamaah, sing rajin yang masjid. Kalau lihat masjidnya insya Allah ramai masjid. Apa nih kamu deh? Jangan kamu deh. Ayo jangan masjid. Ya mudah-mudahan kita semua ditambah baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, Rasulullah itu memang Pak berdoa ke Allah 3 perkara, satu yang tidak diterima oleh Allah. Rasul pernah doa, ya Allah, jadikan umat ulun, jangan sampai umat ulun mati kelaparan. Diterima oleh Allah. Umat Kanjeng Nabi tidak ada yang mati kelaparan, meskipun miskin. Iya, karena banyak santan. Omang ibu-ibu bungkus mulai. Tapi kelaparan ya Allah ya. Tidak ada kelaparan umat Kanjeng Nabi. Diterima oleh Allah. Akhirnya Rasul doa yang kedua, ya Allah, jangan sampai umat ulun sampai matikan tenggelam. Akhirnya meskipun ada tsunami di Aceh, tsunami tidak apa-apa. Di sini tidak apa-apa. Ya, tidak semuanya mati. Cuma satu, yang ketiga yang didoakan Nabi, ya Allah, jadikan umat ulun umat yang bersatu. Dan dijawab oleh Allah. Jadikan umat ulun umat yang rukun, bersatu, adem ayem. Dari dijawab oleh Allah. Memang perpecahan umat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Allah, kenapa? Andaikan aku, kata Allah, menjadikan seluruh dunia bersatu, aku bisa. Tapi nanti kalau sudah bersatu, aku habisi umat itu, aku buat umat lain yang tengkar-tengkar lagi. Karena tengkar itu senang Pak. Tengkar-tengkar salaman pelukan dia. Sampai dengan istrinya tuh Pak. Kalau tidak tengkar kan tidak enak aku dia. Pasti sebulan lo tengkar. Kalau sudah tengkar asik, kalau sudah sembuh kayak pengantin baru lagi. Ibu, gimana? Di sini dia. Kalau sudah tengkar siang, pokoknya ibu alisi kumpul di situ ya, di situ. Bapaknya melotot. Pas isak sembahyang, jamaah Bu. Yo, ngajar ibu ya, masih pegel ya. Ayo, bapaknya bismillah. Allah, dari ibu sih gitu. Tak melo, berjamaah, melo. Lihat ya, lihat mana? Bapaknya takbir Allah Akbar, ibu terpaksa. Allah.
dari bapak itu si penting elok masuk salat si penting elok kan mana ke malam toli mau dibalik malam toli enak-enak mana bapak itu nggak ambil dia opo ya gue terpaksa amin dari bapak itu si penting nyawa kalau dia yang penting nyawa tapi kaget gua mau tuh balik malam toli kali kabin amin malu dari gue kali kabin amin amin dewa dari bapak ya sipis ya ini ya dana tukaran ini enak apa aja memang umat nabi dibuat tukaran ya pas tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah berwong amin ya Allah amin wa ibu amin jadi mari sama disambut nanti pak biasa boleh baterai terus baterai rasanya udah kebanyak ya akhirnya itu gara-gara hasil pertengkaran tidak sampai dia biasa makanya mulai kita mulai suku berjamaah amin Allah masyaallah umat Nabi memang dicipta memang untuk bertengkar cuma pertengkaran jangan sampai ke hati itu cuma buka-buka kehidupan aja ya jangan sampai terus dibawa ke dalam alam kubur permusuhan itu bahaya karena ingat salah kemanusiaan dan bisa dimaafkan oleh Allah sebelum manusia yang memaafkan ya kalau ke Allah gampang pasangan bertangis malam tobat yang sudah diterima tapi kalau dengan tetangga apalagi masalah hutang jangan nangis ke Allah sebelum mau ngampuni yang punya hutang tetap sama di kubur gak akan diterima oleh Allah ya makanya dengan manusia hati-hati silaturahim yang rukun ya Pak yang rukun bermusuhan biasa tapi tidak usah masuk ke dalam hati apalagi sebentar lagi 2024 ini sudah kacau lagi sebentar lagi mulai dari DPR sampai ke atas pemilihan yang gambarnya seberapa nanti ya dan lagi akan diadu lagi kita jadi nggak usah dipikir karena ingat siapa yang jadi sudah ada tulisan Allah Subhanahu Wa Taala milih siapapun sampean kalau yang jadi yang dikehendaki Allah itu ya itu dan sampai berkelahi dan sampai bermusuhan ingat Nabi Rasulullah susah mempersatukan kita jangan kita malah memperpecah belah lagi ingat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu mungkin cukup itu aja takut hujan lagi takut hujan ya udah cukup itu dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya maulid jangan sampai dilupakan karena majelis maulid adalah majelis silaturahim adakan ibu-ibu mengadakan sendiri sholawat mengadakan meskipun tidak usah penceramah tidak apa-apa tidak ada syaratnya peringatan maulid itu ceramah tidak ada syarat peringatan maulid ya grup sholawat ini mengadakan grup maulid siapa yang ceramah di sobat yang ceramah si sobat diundi orang ada ceramah gitu ya bapaknya kan dia dengan ibunya MC anaknya doa bapaknya ceramah ya ibunya untuk acara selanjutnya kita nanti ceramah agama Pak siapa namanya Pak Brojo menek gitu meja sana assalamualaikum ada keblok tangan begini terus Pak terus jadi keluarga naga gimana ya Allah jadi apa penting jangan tidak maulid ini bukti cinta kita kepada Rasulullah kita bersyukur dengan adanya Rasulullah kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh yang ada karena adanya Rasulullah seluruh yang wujud karena wujudnya Rasulullah seluruh yang kita punya karena adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semoga kita bisa bersyukur dengan nikmat yang terbesar yang kita punya yaitu wujudnya Rasulullah mudah-mudahan bersyukurnya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin cukup itu kurang lebihnya ulun mohon maaf wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh bermana jalan bermana itu
Mari kita berdoa mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Allahumma libur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, zuriat kami orang-orang yang soleh solehah, orang-orang yang selamat di dunia akhirat, orang-orang yang bahagia di dunia akhirat, orang-orang yang sukses di dunia akhirat, orang-orang yang mendapat ridho di dunia akhirat, orang-orang yang dapat syafaat Nabi di dunia akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum